Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risuhana, kelas 29B, NIM 1947240031. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai sistem peredaran darah manusia. Apa itu sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah disebut juga sistem kardiovaskular. Adalah sebuah sistem organ yang mengalirkan darah dalam tubuh. Sistem kardiovaskular terdiri dari dua organ penting, yaitu jantung dan pembuluh darah. Sistem kardiovaskular berfungsi untuk mensirkulasikan darah ke seluruh tubuh agar terjadi pertukaran gas, nutrien, hormon, sampah metabolisme, dan senyawa lainnya seperti obat. Untuk lebih jelaskan, silakan saksikan video berikut ini. Sistem peredaran darah manusia. Organ peredaran darah manusia. Organ jantung. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara serambi dan bilik dipisahkan oleh katup. Katup tersebut berfungsi agar darah yang sudah berada di bilik tidak kembali ke serambi. Selanjutnya mari kita bahas cara kerja jantung. Fungsi jantung adalah untuk memompa darah. Jantung mengalami proses relaksasi atau diastol, di mana otot jantung mengendur sehingga jantung seperti mengembang dan letak darah masih di serambi. Lalu kontraksi atau sistol, di mana otot jantung menegang sehingga jantung menguncup dan letak darah masih di bilik. Jadi, setiap jantung berdenyut, selalu ada gerakan relaksasi dan kontraksi secara terus-menerus selama manusia itu hidup. Pembuluh darah adalah saluran yang berfungsi sebagai tempat mengalirnya darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung dan sebaliknya. Pembuluh yang pertama yaitu pembuluh arteri atau pembuluh nadi, yaitu pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung, biasanya berwarna merah. Gambarnya sebagai berikut. Terlihat ada pembuluh nadi terbesar yaitu aorta, lalu pembuluh nadi, lalu ada pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler adalah pembuluh yang menghubungkan pembuluh darah langsung ke organ tubuh manusia. Pembuluh ini sangat kecil sekali. Lalu berikutnya ada pembuluh balik yang menghantarkan darah kembali ke jantung. Ada pembuluh arteri pulmonalis yang menghantarkan darah dari jantung ke paru-paru. Ada pembuluh vena pulmonalis yang menghantarkan darah dari paru-paru kembali ke jantung. Berikutnya adalah proses saat jantung berdenyut. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh, maka beginilah cara kerjanya.
Saat relaksasi, bentuk jantung mengembang dan darah masih berada di serambi kanan dan serambi kiri. Katup terbuka lalu udara menuju bilik. Saat berkontraksi, bentuk jantung menguncup dan darah mulai dipompa keluar dari jantung menuju pembuluh darah, ke paru-paru dan ke seluruh tubuh. Lalu kembali ke jantung lagi. Proses tersebut secara terus-menerus terjadi setiap jantung berdenyut. Proses peredaran darah. Darah di serambi kiri menuju bilik kiri, lalu menuju pembuluh darah. Berkumpul sementara di aorta, lalu ke seluruh tubuh melalui pembuluh nadi atau arteri. Setelah itu mengalir melalui pembuluh balik atau vena menuju serambi kanan, dan lanjut ke bilik kanan, lalu menuju arteri pulmonalis. Di paru-paru mengalami pernapasan, lalu menuju vena pulmonalis. Proses tersebut terjadi secara terus-menerus setiap jantung berdenyut. Penjelasan tentang warna darah. Jika darah berwarna merah, maka darah tersebut banyak mengandung oksigen atau O2 dan sari-sari makanan. Jika darah berwarna biru, maka darah tersebut banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Berikut penjelasan tentang warna darah pada peredaran darah. Saat darah menuju paru-paru, darah masih berwarna biru, sehingga banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Tetapi saat kita bernapas, kita menghirup O2 atau oksigen. Oksigen tersebut diikat oleh darah sehingga warna darah berubah menjadi merah lagi karena banyak mengandung oksigen. Saat itulah karbon dioksida atau CO2 dikeluarkan melalui hidung. Di saat yang bersamaan, saat darah menuju seluruh tubuh kecuali ke paru-paru, darah masih berwarna merah karena banyak mengandung oksigen. Tetapi saat oksigen dan sari-sari makanan dipakai oleh tubuh, darah banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dan akhirnya berwarna biru. Ada beberapa penyakit atau gangguan pada sistem peredaran darah manusia yang dialami banyak orang. Gangguan pada sistem peredaran darah dan organ peredaran darah disebut penyakit kardiovaskular. Kardiovaskular artinya adalah hal yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Ini karena organ sistem peredaran darah manusia terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Gangguan pada organ peredaran darah manusia bisa disebabkan oleh beberapa hal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penyumbatan pembuluh darah dalam jantung. Yang kedua, penyempitan pembuluh darah. Yang ketiga, pembentukan kerak di bagian dalam dinding pembuluh nadi. Yang keempat, kekurangan zat besi dan hemoglobin. Kelima, kelainan kromosom, paparan polusi, paparan radiasi, hingga kondisi obesitas. Yang keenam, kelainan genetik pada darah, kelainan kromosom. Yang ketujuh, faktor usia dan pengaruh pengobatan tertentu. Yang kedelapan, pola hidup tidak sehat seperti merokok dan terlalu banyak mengonsumsi makanan tinggi garam dan tinggi kolesterol. Macam-macam gangguan peredaran darah manusia. Yang pertama, hipotensi. Hipotensi disebabkan oleh terjadinya penurunan tekanan darah. Karenanya, hipotensi juga disebut darah rendah. Yang kedua, hipertensi. Kondisi hipertensi disebabkan oleh naiknya tekanan darah akibat pembuluh darah menyempit. Kondisi itu menyebabkan darah memberikan tekanan berlebihan pada dinding pembuluh darah dan memaksa jantung bekerja lebih keras untuk mempertahankan tekanan. Yang ketiga, anemia.
Anemia merupakan salah satu gangguan pada organ peredaran darah yang disebabkan oleh faktor non-keturunan. Kondisi anemia disebabkan oleh kadar hemoglobin atau Hb dalam darah yang terlalu rendah. Salah satu penyebab kadar hemoglobin yang rendah dalam darah adalah kekurangannya asupan zat besi. Selanjutnya, leukemia. Leukemia juga sering disebut sebagai kanker darah. Kondisi leukemia terjadi ketika tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih abnormal. Itu dia tadi videonya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.